Wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, ini siang-siang kita kuliah ya, bahwa seperti yang telah diinfokan tadi untuk hari ini, kalau kelas lain sih saya berpendapat bahwa maksudnya mata kuliah lain itu ini ya masih sudah UTS, bahwa minggu ini UTS. Nah, tetapi kemarin diskusi dengan tim teaching bahwa untuk hari ini kita lanjut materi tentang morfologi ya. Nah, rekan-rekan, hari ini adalah minggu pertama ya melaksanakan ibadah puasa Ramadan bagi yang Muslim. Tetapi kalau hari normal jam segini juga ngantuk, apalagi nanti berpuasa gitu ya. Nah, semoga ya ini adalah salah satu wujud kewajiban kita ya ikut kuliah, dan semoga nanti bisa dicatat sebagai ibadah juga kayak gitu. Baik, ini saya akan coba share screen untuk materinya. Sudah bisa terlihat ya screen saya? Bisa, Pak. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang morfologi ya. Tentang morfologi ya, berarti kalau dari artinya sih morf itu bentuk ya. Atau bentuk dari image-nya kan, kalau dulu di pelajaran IPA kan ada morfologi, fisiologi gitu ya. Sebuah hewan melindungi diri dari musuhnya gitu ya. Ada yang morfologi, ada yang fisiologi gitu ya. Kalau fisiologi itu berarti fungsi dari tersebut, fungsi yang dihasilkan dari hewan tersebut gitu ya. Berarti ada sesuatu yang difungsikan. Nah, tetapi kalau morfologi itu bentuk ya. Kalau dulu di pelajaran IPA, kalau fisiologi berarti kayak contohnya seekor cumi-cumi gitu ya, yang melindungi diri dari musuhnya, yaitu dia mengeluarkan tinta hitam biar dia nggak terlihat. Nah, itu kan fungsi dari tubuhnya yang mengeluarkan tinta hitam. Kalau yang morfologi ya banyak sekali, misalkan kerbau dia punya tanduk gitu ya, yang digunakan untuk menanduk musuhnya jika ada ancaman. Nah, itu terkait dengan pertahanan diri dari makhluk hidup. Nah, kemudian untuk yang citra nanti morfologi berarti nanti akan mengubah citra ya, dari bentuk yang sebelumnya ke bentuk yang dihasilkan, yang diinginkan dengan teknik-teknik tertentu tentunya. Nah, ini kalau dari tekstualnya, tadi kan baru analogi ya. Nah, kalau tekstualnya adalah morfologi ini, dia itu sebuah teknik yang dia ini didasarkan pada ini kan ya, bentuk segmen atau region dalam citra tadi ya. Jadi bentuk segmennya yang nanti akan diubah-ubah. Nah, seringnya proses morfologi ini selalu yang digunakan adalah citra biner atau citra ya hitam putih, hanya ada dua value saja, 1 atau 0 gitu ya. Nah, ini
ini nanti yang akan yang akan dioperasikan. Atau juga yang citra skala keabuan. Ini karena dia hanya satu channel ya, satu channel atau satu larik sehingga atau satu layar, sehingga nanti ini yang akan dioperasikan. Tapi kebanyakan sih citra binner sih, atau citra hitam putih. Nah kalau citra yang binner ya, terutama yang binner ini sangat kelihatan bahwa itu objek atau bukan. Ya tinggal nanti kita kesepakatan saja. Yang misalkan yang hitam itu adalah objek ya. Misalkan ada angka 2 kayak gini ya. Ini angka 2. Ini kemudian ada pada sebuah ini ya, ada pada sebuah citra gitu ya. Nah, yang dua ini kan anggap saja ini adalah bagian foreground-nya ya. Yang dia karena ini citra binner, berarti ini yang hitam. Yang hitam. Berarti kalau misalkan di dalam sebuah citra binner yang dia yang dikenai objek ya, objek hitam, berarti dia objeknya. Misalkan angka 2 gini, dia ada di pixel mana saja itu. Ini contohnya. Nah, proses-proses seperti ini nanti ya pertama jelas ya, inputannya itu input citra RGB atau warna atau keabuan. Yang selanjutnya nanti dikonversi ke bentuk biner gitu. Nah, beberapa teknik-tekniknya atau operasi-operasinya ini antara lain yaitu ada dilasi, kemudian erosi, penutupan atau closing, dan pembukaan opening. Ini yang sering digunakan. Yang digunakan dalam pengolahan citra untuk mencari objek ya, untuk mencari area yang penting atau region of interest. Nah, tahapan operasi ini jelas ya, tadi melewatkan struktur elemen ya dari sebuah citra. Nah, struktur elemen ini mirip seperti topeng ya. Ketika kita ingin memberikan mask atau topeng ini pada proses filtering sebelumnya. Ini kan sudah ada ya proses filtering itu misalkan. Kemudian ketika kita buat mask, kemudian nanti ketika digabungkan, nah ini yang lainnya dia di fill atau diisi dengan warna apa. Nah ini objeknya di sini. Nah ini hampir mirip seperti ini. Nah ada beberapa penerapan yang bisa dilakukan ya. Ada filter spasial, kemudian ada skeleton ya. Skeleton itu rangka. Jadi tinggal tepi-tepinya saja. Kemudian digunakan untuk meletakkan objek di dalam citra. Misalkan ada untuk mencari ini ya bentuk dari sebuah citra. Di dalamnya misalkan ada lingkaran, ada segitiga, gitu-gitu. Kemudian ada persegi 4. Nah ini nanti bisa nih dicari itu, ada di mana ininya letaknya. Kemudian juga bisa memperoleh bentuk struktur objek. Nanti ya struktur objeknya ini bisa diambil. Sampai sini arahnya paham nggak kira-kira untuk operasi morfologi ini? Masih belum dapat gambaran, Pak. Masih belum dapat gambaran. Oke. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Ini ada sebuah citra biner ya. Ada sebuah citra biner. Ada sebuah citra biner dengan bentuk seperti yang ada di layar ya.
ini ada sebuah tumpukan objek atau benda. Nah, ada tumpukan bocor ini ada 1, 2, ada 3 gitu ya, 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita disuruh ngecounting, kalau ini di counting ya, ini pasti nanti banyak masalah. Karena misalkan antara objek 1 dan objek 5, ini internet saya agak lemot ya, ini saya tak matikan video ini. Nah, ini misalkan ini ada objek 1 dan 5, ini bisa saja ini dihitung 1. Karena kenapa? Di sini objek 1 dan 5 ini gandeng. Gitu ya. Kalau nanti dideteksi, ya ini bisa 1 gitu. Bisa jadi 1. Atau yang lain yang dia gandeng. Nah, ini juga nanti bisa-bisa susah ini dihitung nih. Dia kan menyatu gitu ya. Ini melakukan menyatu seperti ini. Nah, agar bisa dilakukan counting objek ini, berarti kan kita harus benar-benar memisahkan ya antara objek 1, 2 dan yang lainnya agar tidak berhimpit ya atau bersinggungan yang jelas ya. Kalau berhimpit nggak masalah, tapi bersinggungan berarti kan nyentuh. Ini nggak boleh bersinggungan, harus dipisahkan. Nah, ini fungsi dari operasi morfologi, yaitu salah satunya adalah melakukan pemisahan area ini. Gitu. Jadi lebih kelihatan mana daerahnya. Nah, itu salah satu fungsi dari operasi morfologi. Nah, sehingga ketika nanti sudah bisa seperti ini, ya nanti ketika menggunakan ada fine contour gitu ya, untuk mengetahui area atau mengetahui kontur dari ini ya. Ini kalau kayak gini nanti udah bisa dengan gampang ini dicari konturnya atau area-area kontur itu area. Jadi nanti dia area. Dicari areanya, nanti kelihatan konturnya itu ada berapa, areanya itu ada berapa. Ketika sudah di pre-processing atau diolah menjadi demikian rupa, nanti kelihatan, oh objek ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Kalau masih numpuk, masih bersentuhan, bersinggungan seperti ini, nanti akan susah. Belum tentu hasilnya 8. Itu. Nah, arahnya ke sana. Tujuan dari operasi morfologi, goalnya seperti itu. Jadi gimana caranya agar prosesnya kita ya, proses dari goal dari pengolahan citra ya, computer vision yang jelas ini nanti akan tercapai. Karena morfologi ini adalah bagian dari pre-processing ya. Sebelum dikenali, sebelum ini dia harus di otak-atik terlebih dahulu. Nah, ini untuk melakukan ini analogi ini contohnya lah ya, contohnya untuk melakukan perhitungan citra tadi. Nah, misalkan dilakukan masking atau filtering seperti kemarin ya, berarti kan nanti akan ada sebuah area yang dihimpitkan ya, yang ini ke dalam citra. Nah, ini kan citra yang sebenarnya, kemudian kita ambil ini 3 pixel ini dengan nilai tertentu. Nah, ini tadi 0101 ini citra binner contohnya misalkan. Nah, yang pertama yaitu operasi dilasi. Nah, sebenarnya operasi dilasi ini yaitu bertujuan untuk memperbesar ukuran segmen objek ya, dengan menambahkan di sekelilingnya. Jadi misalkan ada objek kecil gitu ya, ada objek kecil seperti ini, ketika nanti dilakukan operasi dilasi, jadi akan nambah gitu. Akan nambah besar. Kayak gitu. Akan nambah besar. Sehingga kalau misalkan ada area-area yang ketika kita mau mengolah ya area-area yang kecil-kecil nanti jadi ikut ini gitu ya. Nah, ada 2 teknik
cara yang bisa dilakukan. Yang pertama itu mengubah semua titik latar yang bertetangga ya. Ini berarti kan ada yang bertetangga yang nanti akan digabungkan ya. Karena nanti kan memperbesar dia areanya. Dengan titik batas menjadi titik objek. Nah, batasnya ini nanti dia menjadi objek yang penting. Atau yang paling gampang yaitu mengubah titik tetangganya ya. Tetangga itu tadi misalkan ada sebuah gambar seperti ini, kan dia punya tetangga ya, sini. Nah, ini dibuat aja ini titik objeknya. Itu juga bisa, itu langkah yang pertama. Kemudian yang langkah yang kedua, ini dia mengubah titik sekeliling batas ya. Batasnya tadi misalkan ini, batasnya, yang ini, batas-batasnya. Batas-batasnya. Nah, batas-batasnya ini menjadi titik objek. Jadi berarti diikutkan. Atau secara mudah itu ini kebalik ya, harusnya ini sebuah titik titik objek menjadi tangga harusnya nih. Titik objek titik objek kan titik tetangga sebuah titik. Oh sorry, maksudnya berarti tetangga objek titiknya tetangga ya. Ini nanti akan di set menjadi titik ini ya, titik objeknya gitu. Intinya dilasi itu memperlebar atau memperluas area gitu. Jadi misalkan ketika posisinya kecil, nanti ketika dilebarkan jadi lebar. Ini ada rumusnya ya, ketika ini di N-kan ya, di N-kan. Menurut Gonzales, ketika ada dua citra di N-kan, nanti menggunakan rumus seperti ini adalah rumus matematikanya. Nah, ini contohnya perhitungan dilasi ya. Perhitungan dilasi. Nah, tadi dari rumus ini ya, di rumus ini kita lihat. Ada sebuah citra dengan ukuran 55. Ini ada citra ukuran 55. Kemudian kita ingin melakukan dilasi. Ini melakukan dilasi. Melakukan dilasi. Yaitu menggunakan hotspot vertikal ya, titik penting sebuah vertikal yang ukurannya 1x3. Berarti nanti hasilnya adalah, nah ini nanti akan nambah di sini nih. Ini akan nambah, ini kan tadi sebenarnya tetangga ya, ini pikselnya nanti akan diisi dengan hotspot vertikal dan nanti ditambahkan juga di sini. Oke. Ini adalah penambahan piksel tadi ya, piksel dari operasi dilasi. Nah, ini contohnya misalkan seperti ini. Misalkan contohnya seperti ini ada sebuah ini ya, ada sebuah, misalkan ketika kita misalkan ada untuk melakukan pengenalan karakter ya, atau karakter recognition, kadang kan angka-angka 8 gitu ya. Angka-angka 8, angka huruf Y gitu ya, huruf Y. Nah, ini ketika dilakukan pengolahan, ketika diekstrak, nanti misah-misah kadang ya. Misah-misah. Kalau 8 nanti misah gitu. Ini kan 8 normalnya seperti ini. Nanti jangan-jangan di sini ada yang terpisah sehingga tidak bentuk angka 8. Y-nya juga misalkan Y-nya ini kayak gini ya. Y-nya kadang-kadang ini ada yang terpotong misalkan, atau di titiknya ada yang terpotong gitu. Nah, berarti bisa menerapkan operasi dilasi. Nah, ini berarti kalau kita lihat perubahannya adalah ketika dilakukan operasi dilasi nanti akan nambah ini ya. Ini nanti akan diisi dengan tetangganya, diisi tetangganya.
itu untuk operasi dilasi, berarti nanti implementasinya banyak ya. Ketika ada area-area yang hilang, ketika belum di preprocessing ada area yang hilang, nanti berarti bisa ditambahkan area tersebut menggunakan operasi dilasi. Nah, terus ada lagi yang pertama tadi erosi ya. Erosi, dilasi. Nah, kemudian ada erosi. Nah, kalau erosi kan dari istilah juga sudah jelas ya. Berarti pengikisan. Ada pengikisan. Nah, ini kebalikan dari dilasi. Kalau dilasi tadi menambah, kalau erosi berarti mengurangi. Nah, berarti objek penting yang ada pada sebuah image atau citra, misalnya kayak gini ya. Ini kayak gini. Nanti akan menjadi tipis ya, akan menjadi tipis atau menjadi ramping gitu atau kecil. Nah, ini ada dua teknik yang bisa dilakukan, mengubah semua titik batasnya tadi, titik batasnya ini menjadi titik latar, atau membuat semua titik di sekeliling titik latar menjadi titik batas. Nah, erosi ini dia yang jelas akan memperkecil ukuran citra. Nanti akan berkurang. Gitu. Nah, kalau menurut Gonzales, operasi ini dia akan memperkecil ukuran citra. Operasi ini dirumus. Nah, ini rumusnya. Ini rumus dari operasi erosi. Nah, ini contohnya. Ini contohnya ketika ada sebuah citra yang dilakukan operasi erosi dengan blank spot ya, ini dengan dengan nanti kan ada parameternya itu untuk pembangkitnya, untuk pemicunya, triggernya. Ini dikurangi berapa kali berapa dengan motif berapa kali berapa gitu ya. Nah, ini kalau dari seperti ini ketika dilasi nanti akan menjadi seperti ini. Untuk yang ini kemudian ini dan yang di bagian bawah ini nanti dia akan hilang. Ini kalau dilihat kan ini yang cocok ya dari dari masknya ini. Sehingga nanti hasilnya adalah seperti ini karena dikurangi. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan terkait operasi dilasi, erosi. Dilasi itu untuk memperbesar area ya, untuk memperbesar, untuk menebalkan. Kebalikannya kalau erosi dia akan menipiskan atau membuang areanya menjadi lebih sempit atau kecil. Nah, terus, ini contohnya. Ini contohnya ketika ada sebuah objek seperti ini. Seperti ini, dia sudah terpisah. Sudah terpisah, kalau dikasih operasi erosi, ya jelas tambah tipis. Tambah tipis atau areanya tambah sempit. Nah, ini jadinya seperti ini. Oke. Nah, kasusnya sama tadi ya, ketika kita melakukan segmentasi ya. Segmentasi berarti mengambil area yang penting. Area penting dari sebuah objek. Ketika posisinya nanti terlalu tipis, ya nanti bisa ditebalkan. Misalkan ini ada sebuah image. Di dalamnya itu ada angkanya 1, 2. Nah, kita mau melakukan pengenalan karakter, yaitu karakter huruf. Kalau pengenalan karakter berarti kan dia harus tahu, oh dia angka 1, angka 2 gitu, itu udah kenal. Nah, caranya kan ini biasanya sebelum dikenali ini harus dilakukan, diambil ya, ini dikotaki,
kotaki gitu. Nanti dilepas, ini dilepas, terus nanti dilakukan operasi ini. Oh, kalau ini berarti nanti tinggal image-nya kecil, sudah di ROI, sudah disegmentasi, kemudian nanti dia harus tahu nih, harus dibuat satu ini dimasukkan ke diproses untuk mengetahui angka ini angka berapa gitu. Nah, biasanya kadang untuk menghasilkan ini, oh ini terlalu tebel ini gitu ya misalkan. Ini tebel. Atau 8-nya ketika dilakukan operasi erosi, 8-nya itu bentuknya itu bukan, biasanya kan 8 kayak gini ya. Nah, ini bulat semua ini, utuh kayak gini, nggak ada ininya. Nanti bisa melakukan operasi erosi. Nah, ini contohnya ya, ini contoh efek ketika menggunakan erosi yang sebelumnya dengan size sekian, circle-nya, terus ketika dilakukan erosi menjadi kecil. Nah, berarti sebenarnya sudah jelas sih, erosi itu dia akan memperkecil area dari citra. Nah, biasanya ini digunakan untuk jenis citra yang biner. Gitu. Itu untuk operasi erosi. Penerapannya tadi ya, ketika kita akan mengolah sebuah image, kadang hasilnya ketika kita melakukan segmen, ketika kita sudah di ROI ya, sudah di cut gitu, ada objeknya ada yang terlalu besar gitu ya, ada yang terlalu besar sehingga perlu dikurangi, perlu lebih tipis lagi biar lebih jelas bahwa dia ya benar-benar angka 8 tadi contohnya, bukan B itu ya, karena kan kalau angka ketika melakukan recognition kan nanti akan ada beberapa angka atau huruf-huruf yang mirip ya. Misalkan B dengan 8 kayak gitu. Ya kalau manusia gampang langsung bisa membedakan 8 dan 9 gitu. 8 dan B. Kalau komputer ya enggak, dia harus tahu. Karena bisa saja 8 kedeteksi B kedeteksi 8 gara-gara tadi gitu, belum dilakukan pre-processing ya dengan melakukan morfologi. Oke. Terus ada pertanyaan mungkin sampai sini? Masih belum, Pak. Belum ya. Insya Allah gampang kok ininya penerapannya. Nah, ini ada namanya struktur elemen. Struktur elemen ini nanti yang digunakan untuk jadi parameter atau jadi yang melakukan operasi morfologi tadi, gitu ya. Jadi nanti tergantung kebutuhannya. Ada banyak, ada belak tupat, cakram, garis mendatar, vertikal, bujur sangkar, oktagon, gitu. Nah, tapi yang sering digunakan itu ada yang cross ya. Cross, kemudian rectangle, garis, dan circle. Jadi ini nanti untuk tadi ya, untuk membuang atau menambahkan garis batas atau tetangga tadi. Nah, ini contohnya misalkan, ini contohnya ketika ada sebuah citra ya, ada citra dengan bentuk struktur elemen yang lain. Ini ada yang tegak lurus, begitu, ada yang persegi gitu. Ini untuk ada yang belah ketupat. Nah, kemudian untuk
operasi selanjutnya yaitu opening ya. Nah, opening ini ya kombinasi dari erosi dan dilasi. Nah, prosesnya adalah untuk opening ini harus diawali dengan yang sebelumnya tadi. Harus dierosi dulu ya, dierosi atau dikurangi. Kemudian hasilnya baru dilasi. Nah, ini nanti di opening. Jadinya lebih ramping ya, lebih tipis gitu ya. Nah, yang jelas ini dia nanti akan memotong memutus tadi ya, memutus objek-objek yang terhubung ya, piksel-pikselnya dengan satu atau dua buah titik. Nah, artinya operasi ini jauh lebih smooth karena dia hanya objek-objek kecil yang dihilangkan dibanding dengan operasi erosi tadi gitu ya. Nah, operasi ini dia independen ya, dia tidak berpengaruh ketika prosesnya diulang-ulang terus. Opening dalam satu citra di opening gitu, dia tidak berdampak lanjutan. Nah, ini untuk rumusnya. Untuk opening dia ada dilakukan terlebih dahulu erosi ya, kemudian dilakukan opening. Nah, ini contohnya. Ini contohnya untuk operasi opening ya. Dikurangi dulu biar lebih tipis. Setelah itu baru dilakukan dilasi. Kita lihat kalau dari bentuknya berbeda ya, nanti sesuai kebutuhan ini. Apakah cukup hanya dierosi saja atau perlu ditambahkan operasi dilasi untuk penerapannya ya. Yang jelas ini adalah operasi morfologi. Itu nanti tergantung kebutuhan. Kalau misalkan artinya dalam sebuah preprocessing itu tidak harus erosi langsung dilasi. Jadi bisa ternyata kalau di erosi kok datanya sudah bagus ini gitu ya. Erosi sudah bagus ya sudah erosi saja. Tapi kalau misalkan ditambah dilasi jauh lebih bagus, ya udah berarti harus sampai dilasi. Nah, kemudian ada operasi closing ya, operasi closing. Nah, kalau tadi operasi opening itu operasi erosi dulu baru dilasi ya, baru di opening. Kalau ini operasinya didilasi dulu dan erosi secara berurutan. Yang jelas di sini tujuannya yaitu tadi ya untuk menutup lubang-lubang kecil ya. Kalau tadi kan untuk mengurangi lubang-lubang kecil, kalau ini menutup. Sehingga nanti dia ya objek-objek yang berdekatan atau piksel-piksel yang berdekatan nanti akan ditutup atau digabungkan. Nah, ini untuk rumusnya. Yang mana ini operasi closing, kemudian dilasi ya, ditambah kemudian dierosikan. Nah, ini contohnya nih. Nah, contohnya misalkan ada objek seperti ini, tadi kan closing ya. Closing berarti nanti akan ada area-area yang ditutup. Ini kita lihat dia tidak berpengaruh ke semua area. Ya. Kalau nanti menggunakan menggunakan dilasi gitu, nanti semua kena ini. Kalau dilasi semua kena. Tapi kalau menggunakan closing ini nanti nggak semua kena. Nah, ini contohnya nih, ini
Ini juga diperbaiki. Itu operasi closing. Terus, nah ini ada contoh lain dari operasi closing tadi ya. Ada sebuah gambar penampang daun. Penampang daun ketika dikonversi ke bentuk biner, hasilnya seperti ini. Ini masih belum sempurna, masih banyak sisa-sisa sisa-sisa ini noise ya, sisa-sisa foreground ya, ini teman foregroundnya, objeknya yang putih, ini juga. Nah setelah dilakukan closing, dia jauh lebih sempurna ya, jauh lebih baik dari yang sebenarnya. Ini di sini dia akan ketempel, ini juga akan ketempel. Nah, ini yang erosi ya. Erosi berarti nanti dia akan mengurangi ya. Dia akan mengurangi. Misalnya kita punya objek seperti ini, setelah dilakukan erosi ya. Dilakukan erosi, nanti dia akan berubah. Oke, ini erosi, dilasi ya. Dilasi berarti menambahkan, menutup. Oke, nah. Sementara seperti itu untuk teorinya. Sebelum dilanjut untuk praktikum, silakan kalau misalkan ada pertanyaan sebelum saya cek kehadiran ya. Izin bertanya, Pak. Untuk struktur elemen yang circle itu bentuknya seperti apa ya, Pak? Struktur elemen